Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 2. Aku menyerah, Mas. Pukul 5 sore, si kecil Aska sudah bersih dan wangi. Rumah pun sudah rapi. Aku tak ingin jika Mas Farid pulang dia akan marah-marah kalau rumah berantakan. Terdengar suara pintu diketuk dari luar. Pasti itu suamiku pulang. Aku bergegas membuka pintu. Ternyata benar, itu Mas Farid. Assalamualaikum, ucapnya datar lalu masuk ke rumah tanpa melihat ke arahku. Waalaikumsalam. Ia langsung masuk ke kamar lalu mandi. Aku menyibukkan diri dengan memberi makan si kecil. Masih ada rasa kesal di hati, enggan rasanya berbicara dengannya. 10 menit kemudian, dia sudah selesai mandi. Biasanya ia akan memintaku untuk mengambil pakaian untuknya, namun kali ini, ia mengambil sendiri di dalam lemari. Baguslah, kurang kerjaanku hati ini sedikit. Setelah ia memakai pakaian lalu beranjak ke dapur, biasanya, ia pasti akan menyuruhku untuk menaruh makanan untuknya. Tapi kalau ini ia menaruhnya sendiri. Aku hanya diam saja. Ia makan dalam diam, aku juga diam. Beberapa saat kemudian, selesai juga ia makan. Masih saja ia diam, 1000 bahasa. Lalu ia masuk ke kamar. Entah apa yang ia lakukan, aku tak tahu. Pukul 6:30, si kecil sudah tidur. Dan azan sudah berkumandang. Kulihat Mas Farid sedang tidur di ranjang. Ingin sekali menyuruhnya bangun menunaikan salat maghrib. Tapi aku masih kesal padanya. Setelah selesai wudhu, aku langsung menunaikan salat maghrib. Kulihat Mas Farid sudah beranjak ke kamar mandi. Baguslah, ia ternyata masih ingat sholat. Ia nampak sibuk dengan gawainya. Tapi tunggu dulu, bukankah itu gawaiku? Bukannya ia bilang akan menjualnya? Saat aku melihat gawaiku yang sedang dipegangnya, mata kami saling bertemu. Ia melihat ke arahku. Apa lihat-lihat? Katanya membuatku semakin jengkel. Aku hanya diam saja, tak ada niat untuk berbicara dengannya. Kok dari tadi Mas diam terus? Kamu masih marah? Tanyanya dengan nada santai seolah tak berdosa. Aku masih diam. Kalau ditanya jawab dong, ucapnya kesal. Aku masih kekeh diam. Mau kamu apa sih, Mir? Bilang kek, ngomong kek. Jangan diam kayak orang bisu. Kata-katanya yang pedas sukses membuatku membuka mulut. Kamu mau tahu mauku apa? Tanya aku dengan nada kesal. Mau? Jawabnya singkat. Mauku kita pisah. Kata-kataku nyaris membuat pertahananku runtuh. Kamu bilang apa tadi? Tanya Mas Farid kembali. Aku mau kita pisah, ucapku membuatnya bangkit dari tempat duduknya. Kamu sadar kamu bilang apa? Sangat sadar. Hanya karena masalah sepele kamu minta pisah dariku. Oh, jangan-jangan gara-gara pesan dari laki-laki tadi ya? Sudah kuduga, ucapnya membuatku semakin berang. Apa yang kau pikirkan itulah yang akan terjadi. Jika kau berpikir yang baik, maka yang baik akan terjadi. Tapi sebaliknya, kau terlalu negatif dalam berpikir, ucapku menahan amarah. Lalu apa? Tiba-tiba kamu ingin pisah dariku, ha? Aku sudah capek hidup menderita sama kamu, Mas. Aku lelah, capek, sakit hati. Bertahun-tahun aku sabar. Tapi kali ini aku udah gak kuat. Rintihku seraya mengeluarkan beban yang selama ini kututupi. Aku mencoba menahan tangis sekuat tenaga. Kulihat Mas Farid mulai menunjukkan amarah. Aku yakin kau pasti telah bermain api di belakangku, Mirna. Katakan, Mirna, kau selingkuh kan? Ucapnya semakin membuat hati ini sakit. Terserah kau mau menuduhku apa, Mas. Yang jelas aku sudah tak tahan lagi. Aku sangat lelah menjalani rumah tangga ini. Katakan, Mirna, apa laki-laki yang bernama Halil itu penyebab kau meminta pisah dariku? Apa kau selingkuh dengan laki-laki itu? Tidak, bantahku. Aku bahkan tak pernah membalas pesan darinya. Bukankah kau telah melihat dan membaca pesan darinya? Apakah kau lihat aku membalas pesannya? Tidak pernah. Lalu apa? Kenapa?
Kenapa kau tiba-tiba ingin pisah? Apa kau tidak memikirkan nasib anak kita? Anak selalu menjadi senjata agar perempuan selalu mengalah. Justru karena anaklah aku sudah bersabar selama ini. Kalau bukan karena anak, sudah dari dulu aku ingin bercerai darimu. Enggak, aku enggak akan pernah menceraikanmu, Mirna. Enggak akan pernah. Suara Mas Farid yang keras membuat Askaku terbangun. Ia kaget lalu pecahlah tangisnya menghentikan perdebatanku dengan Mas Farid. Ma, rengek Aska kecilku. Iya sayang, ini mama. Ku peluk si kecil lalu ku cium pipi halusnya. Kau lihat Mirna, anak sekecil ini masih butuh orang tua yang utuh. Apa kau tega ingin memisahkan dia dariku? Mas Farid malah membuatku semakin kesal dengan ucapannya. Ia tak sadar selama ini telah membuat batinku merana. Mas, nanti kita lanjutkan perdebatan kita setelah Aska tidur. Tolong, jangan menambah keributan. Justru kamu yang mengajak ribut. Sekarang kau tuduh aku menambah keributan. Ku pasang tatapan tajam padanya agar dia diam. Aku tak mau Aska menangis semakin kencang. Ku bawa si kecil Aska ke atas ranjang, lalu menidurkannya. Ku tepuk pelan pantatnya hingga ia tertidur. Lelah, tubuh dan pikiranku sangat lelah sekali. Aku ingin istirahat dari semua kepenatan ini. Entah berapa lama aku menidurkan Aska, aku pun ikut tertidur. Aku bangun kesiangan pagi ini. Kulihat Mas Farid tak berada di kamar. Entah kemana perginya. Aku beranjak menuju kamar mandi, hendak mencuci muka dan menggosok gigi. Tiba-tiba, aku mendengar suara bising di dapur. Rupanya Mas Farid sedang memasak. Aku tak menghiraukan dia. Kulanjutkan ke kamar mandi, kucuci muka, lalu menggosok gigi. Setelah selesai aku hendak membangunkan si kecil, namun ditahan sama Mas Farid. Jangan bangunkan Aska dulu. Aku ingin menyelesaikan masalah kita. Ucapnya tiba-tiba masuk ke kamar tanpa kusadari. Aku bangkit. Sekarang katakan Mirna, apa sebab kau minta pisah dariku? Tanya Mas Farid sambil menatapku tajam. Dan kau percaya begitu sama omong kosong itu? Tanya Mas Farid menyangkal apa yang kukatakan. Percaya atau tidak itulah kenyataan yang sebentar lagi akan kamu hadapi, ucapku tegas. Mirna, kalau hanya gara-gara mas kawinmu yang belum bisa kuganti, kau minta cerai, kau sungguh keterlaluan. Kau matre, hanya karena harta kau tega ingin meninggalkanku. Apa kau bilang? Aku keterlaluan. Sudah berpuluh bahkan ratusan kali aku sudah mencoba sabar menghadapi keangkuhan dan keegoisanmu, Mas. Bertahun-tahun merasakan tekanan batin akibat perbuatanmu dan keluargamu. Bertahun-tahun aku sabar, tapi kali ini aku sudah tak sanggup lagi. Aku berkata sambil menahan sesak yang semakin lama semakin membucah di dadaku. Setelah mengalahkanku, sekarang kau menyalahkan keluargaku juga? Iya, memang benar. Keluargamu lah sebab aku semakin ingin cerai darimu. Apa kau tak ingat ketika aku operasi sesar, satu pun keluargamu tak ada yang menjenguk. Bahkan aku ketika kakakku melahirkan di rumah sakit, besoknya aku sudah datang mengunjunginya. Tapi lihat kakakmu, apa dia peduli padaku? Tapi kan kakak-kakakku datang ke rumah, Mirna, menjenguk kau lahiran. Setelah 20 hari Aska lahir, bahkan orang lain yang tak ada hubungan saudara lebih dulu datang menjengukku di rumah. Mirna, hal sepele pun kau permasalahkan. Bukan hanya itu saja, kau ingat ketika aku keguguran, kau dan kakakmu menyalahkan aku karena sudah teledor meminum air kelapa muda. Aku sakit hati, Mas, sakit sekali. Dan kakakmu pula menjelek-jelekkan ibuku yang tak menjaga anaknya di rumah sakit. Kalian menjelekkan ibuku di depan mataku. Aku sabar mendengar kalian menjelekkan aku, juga ibuku. Saat itu karena aku sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Apa kau tahu aku menangis dalam diam, menahan sakit hati mendengar ucapan jahat kalian. Mas Farid hanya diam, mendengar sedikit demi sedikit beban yang sudah sekian lama kutumpuk. Dan sekaranglah waktunya kutumpahkan. Ibumu selalu menyalahkan aku. Aku gak bisa lahiran normal. Aku gak bisa kasih ASI untuk anak. Aku gak bisa ini, gak bisa itu. Dibanding-bandingkan aku dengan menantu lain. Sakit hatiku, Mas. Dan apa kau ingat, Mas, ketika ibu dan adikku
masuk rumah sakit karena tipes. Tak ada seorang pun dari keluargamu yang datang membesuk. Bahkan, aku berkali-kali mengatakan pada kakakmu bahwa ibu dan adikku masuk rumah sakit. Apa mereka peduli? Tidak pernah. Tapi, saat anak kakakmu masuk rumah sakit, hanya karena tangannya kena kaca lemari, aku langsung menjenguk hari itu juga, tanpa menunggu besok. Berkali-kali anak kakakmu masuk rumah sakit, selalu aku dulu yang datang mengunjungi. Tapi pernahkah kau ingat, kakak-kakakmu tak pernah datang saat ibuku sakit, adikku sakit, aku sakit. Ipar macam apa itu? Air mataku jatuh menetes, mengingat kembali kenangan buruk yang diberikan ipar dan mertuaku. Mas Farid, diam 1000 bahasa. Aku belum selesai menumpahkan sakit hati. Ini belum seberapa. Dan apa kau ingat, Mas, saat aku hamil Aska 7 bulan, aku dan ibuku ingin mengadakan acara 7 bulanan kehamilanku. Kakakmu dengan teganya mengatakan tak akan datang ke acara itu dengan alasan tak ada uang. Sakit sekali hatiku, Mas. Aku seperti tak dianggap adik ipar oleh kakakmu. Aku malu pada keluarga ibuku, keluarga bapakku, dan tetanggaku jika iparku tak datang di acara 7 bulanan kehamilanku. Sudahlah, gak ada hajatan pernikahan kita. Malah acara 7 bulananku pun kakakmu tak mau datang. Makanya aku menyuruhmu memberikan uang 300.000 kepada kakakmu agar mereka datang di acara 7 bulananku. Dan ternyata benar mereka datang juga setelah kau berikan uang. Mirna, jangan kau ungkit-ungkit lagi yang sudah terjadi. Itu kan masa lalu, ucap Mas Farid tanpa rasa bersalah. Tidak bisa. Aku harus mengatakan semua beban di hatiku selama ini. Bukankah tadi kau ingin tahu alasanku minta cerai darimu? Iya. Tapi apa kau akan terus mengungkit-ungkit masa lalu? Iya. Agar kau tahu, Mas, aku sakit hati dengan perlakuan kakak dan ibumu. Aku ingin cerai darimu juga atas andil mereka. Maafkan kesalahan mereka, Mirna. Maafkan kakak dan ibuku. Sayangnya maaf itu bukan keluar dari mulut mereka. Tak perlu kau meminta maaf, Mas. Hatiku sudah terlanjur sakit. Mirna, sudahlah, lupakan semua itu. Kasihan anak kita, masih kecil. Jangan jadikan anak sebagai senjata, Mas. Aku sudah capek mendengar kata-kata itu. Justru karena Aska, aku sudah bertahan selama ini. Mirna, katakan apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku dan keluargaku. Ceraikan aku. Apa? Cerai? Ceraikan aku, maka aku akan memberikan maaf padamu dan keluargamu. Tidak, Mirna, aku tak akan pernah menceraikanmu. Jika kau tak mau menceraikanku, maka aku yang akan menggugat cerai. Entah keberanian dari mana kata-kata itu berhasil lolos begitu saja dari mulutku. Kau keterlaluan, Mirna, bentak Mas Farid membuat Askaku terbangun. Ma. Tangisan Aska terdengar begitu kencang. Mungkin ia terkejut mendengar bentakan suara ayahnya. Puas kamu? Kau udah buat anak kita menangis. Puas kan kamu? Tanya Mas Farid dengan tatapan penuh kebenciannya. Aku berlalu meninggalkannya. Kudekap Aska kecilku, lalu keulus punggungnya. Aku merasa serba salah jika aku bertahan dengan Mas Farid. Maka lahir batinku tersiksa, bukan hanya darinya, tapi dari iparku, juga ibunya. Namun, jika aku bercerai darinya, bagaimana nasib Askaku? Dia pasti kehilangan kasih sayang ayahnya. Dia pasti akan jadi korban perceraian kedua orang tuanya. Haruskah aku merelakan penderitaanku demi anak? Ataukah aku harus merelakan anak demi kebahagiaanku? Sungguh, ini membuatku bingung. Bingung harus bagaimana. Tapi, bukankah tadi aku sudah meminta cerai dari Mas Farid? Haruskah aku sudah mengambil keputusan ini? Mirna, tiba-tiba Mas Farid masuk ke dalam kamar. Ada apa lagi? Tanya aku padanya. Kita belum selesai bicara. Apa kau mau melanjutkan sekarang di depan anakmu? Tidak, aku tunggu kamu di ruang tamu jika Aska sudah tidur, ucapnya lalu pergi begitu saja. Tidak ada lagi kehangatan kurasakan dalam biduk rumah tangga aku. Bukan karena Halil aku ingin pisah dari Mas Farid. Bukan karena aku masih mengingatnya, tapi aku sudah terlalu membatin luka yang semakin lama semakin menumpuk. Akhirnya meledak bagaikan bom waktu.
Selama ini aku memendam masalah rumah tanggaku sendiri. Tak kuceritakan pada siapapun, bahkan pada ibuku. Setelah Aska tertidur, dengan sedikit malas, aku melangkah ke ruang tamu untuk menemui Mas Farid. Mir, duduklah. Mir, katakan sama Mas, apa yang harus Mas lakukan buat kamu? Kalau kamu minta emasku kembalikan, Mas akan usahakan, Mir. Tapi untuk sekarang Mas belum punya uang. Kamu yang sabar dulu ya. Aku udah kehabisan kesabaran, Mas. Semakin lama aku sabar, maka semakin tersiksa batinku. Lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku saja. Jangan, Mir. Nanti orang tuamu kira aku usir kamu dari rumah. Rupanya, pikiran burukmu itu tak pernah berubah. Aku kira dengan pulang ke rumah orang tuaku aku bisa berubah pikiran. Ternyata aku salah. Kau bahkan masih berpikiran buruk pada orang tuaku. Bukan begitu maksudku, Mir. Lalu apa? Sebaiknya kamu jangan pulang ke rumah orang tuamu dulu, Mir. Di sini saja rawat Aska. Tidak, Mas. Aku sudah memutuskan. Sebelum Mas menggantikan emas kawinku yang sudah Mas jual, aku gak akan pulang ke sini. Kamu harus bayar. Kalau tidak, secepatnya kita akan berpisah. Aku mengancam akan berpisah dengan Mas Farid. Tidak, itu bukan ancaman, tapi kenyataan. Jika ia tidak membayar emas kawinku, maka aku akan segera menuntut cerai di pengadilan agama. Aku rasa kamu udah ngerti, Mas, apa maksudku. Jadi tidak ada lagi yang perlu aku jelaskan. Aku masuk ke kamar, mau beresin bajuku sama Aska. Mirna, aku mohon jangan pulang ke rumah ibumu. Maka bayar dulu mas kawinku, Mas. Iya Mirna, aku janji akan bayar. Tapi tidak sekarang, aku tidak punya uang. Ya sudah, jika kamu sudah punya uang, segera gantikan cincin mas kawinku yang sudah kau jual. Baru kau boleh jemput aku ke rumah ibuku. Aku segera mengemasi barang-barangku. Kumasukkan baju dan juga barang-barang milik Aska. Hari ini juga aku akan pulang ke rumah ibuku. Aku sudah tak tahan lagi di sini. Setelah aku sampai di rumah ibu, aku hentikan motor di depan rumah ibu. Ketika mendengar suara motor, ibu langsung keluar. Mirna, panggil ibu yang berada di ambang pintu. Ibuku kaget saat melihat aku mengangkat koper. Loh, Mir, ada apa ini? Mirna nginap di sini ya, Bu. Loh, ada apa ini, Mir? Kenapa kamu bawa koper? Kamu lagi ada masalah sama Farid? Boleh Mirna masuk dulu, Bu? Ya, masuklah. Sini Aska ibu gendong. Aku membawa masuk koper ke dalam rumah. Minum dulu, Mir. Kamu pasti capek. Aska mana, Bu? Sudah tidur di kamar ibu. Dia ngantuk berat tuh. Boleh kan Bu Mirna nginap di sini? Mir, ibu nggak pernah larang kamu nginap di sini, tapi kamu harus minta izin suamimu dulu. Udah kok, Bu. Kamu lagi ada masalah apa sih, Nak? Tanya ibu penasaran. Mirna ingin cerai, Bu. Astagfirullah, istighfar, Mir. Kamu ingat anakmu masih kecil. Justru itu, Bu, Mirna udah nggak sanggup lagi rasanya jadi istri Mas Farid. Kenapa, Nak? Cerita sama ibu. Panjang ceritanya, Bu. Banyak masalah yang Mirna tahan selama ini. Mulai dari mertua yang ikut campur, ipar yang pelit dan suka gibah dari belakang. Tapi yang paling membuat Mirna kesal, Mas Farid sudah menjual cincin mas kawin Mirna dan sampai saat ini belum dibayar. Ya ampun Mirna, kenapa kamu gak pernah bilang sama ibu? Mirna gak mau ibu kepikiran. Mirna gak mau cerita tentang masalah rumah tangga. Takutnya ibu marah sama Mirna. Loh, kapan ibu akan marah sama anaknya kalau anaknya gak salah, Mir? Mirna udah minta sama Mas Farid untuk ganti, tapi katanya dia gak ada uang. Udah 4 tahun Mirna sabar dan menunggu, Bu, tapi belum juga diganti. Udah kerjanya gak tetap, uang belanja dikasih kurang, suka marah-marah, gak jelas, nuduh Mirna selingkuh pula. Sakit hati Mirna, Bu. Tapi kamu gak selingkuh kan, Mir? Tanya ibu tak percaya. Ya Allah, Bu, ibu kok gak percaya sama Mirna? Bukan ibu gak percaya, ibu cuma tanya. Demi Allah, Bu, Mirna gak selingkuh. Mas Farid nuduh Mirna selingkuh karena dia baca pesan di Facebook Mirna. Padahal pesan itu cuma tanya kabar aja. Mas Farid marah-marah sampai mau dibantingnya HP Mirna. Emang beneran dibanting? Enggak sih, tapi katanya mau dijual. Mir, jangan main api kalau kamu tak mau terbakar.
Mirna nggak pernah main api, Bu. Bahkan Mirna seharian di rumah saja tak kemana-mana agar jadi istri soleha. Tapi apa balasannya? Lalu, apa sekarang kamu beneran ingin cerai dari suamimu? Awalnya, Mirna masih berharap Mas Farid berubah dan membayar cincin kawin Mirna. Tapi, jika selama seminggu ini dia nggak bayar, terpaksa Mirna akan minta cerai. Kamu pikir-pikir lagi, Mir. Jangan gegabah. Kamu pikirkan Aska kalau dia tak lagi bersama ayahnya. Bu, Mirna udah capek menghadapi Mas Farid. Sifatnya makin lama makin kasar. Akhir-akhir ini dia jadi sedikit tenang kalau bicara karena Mirna minta cerai. Kalau dulu sedikit salah Mirna dimarahi tak habis-habis. Banting pintu, bicara kasar. Beda sekali lah, Bu, sama Mas Farid yang dulu. Kan ibu sudah bilang, Mirna, sebelum kamu menikah dengan Farid, ibu udah merasakan firasat nggak baik sama dia. Tapi kamunya ngeyel. Maafin Mirna, Bu. Mirna nggak dengar ucapan ibu saat itu. Mir, jika seandainya dalam seminggu ini Farid datang ke sini bagaimana? Tanya ibu penasaran. Kalau dia bisa bawa cincin emas seharga mahar Mirna, ya Mirna pikir-pikir dulu, Bu. Apa kamu nggak mau balik ke rumah sama Farid? Entahlah, Bu, Mirna rasanya udah lelah sama Mas Farid, apalagi dengan keluarganya itu. Menyebalkan sekali. Mir, apa kamu tahu? Ibu dulu menghadapi ayahmu lebih dari kamu, ucap ibu mulai bernostalgia dengan masa lalunya. Maksud ibu? Tanya aku tak mengerti. Meskipun Farid bersalah, tapi Farid ibu rasa tak separah ayahmu dulu. Meskipun kadang Farid suka marah-marah, kasar, tapi dia tidak selingkuhin kamu kan? Iya sih, Bu. Apa kamu tahu? Ayahmu dulu suka main perempuan. Uang belanja hanya 3.000 rupiah. Sedangkan kalian bertujuh. Coba kamu pikir, apa cukup uang segitu, Mir? Aku tertegun mendengar penuturan ibu. Sejahat-jahatnya Mas Farid, tapi belum aku temui dia berselingkuh. Meskipun sikapnya kasar, temperamen, cepat sekali emosi, mudah marah, dan banyak lagi yang tidak menyenangkan lainnya. Dan kalau masalah mertua sama ipar, ibu rasa apa yang kamu rasakan belum apa-apa dibanding dengan ibu, Mir. Maksudnya, ipar ibu lebih jahat. Bayangkan saja, ibu difitnah oleh adik ayahmu yang tak lain pamanmu. Waktu itu, ibu tinggal di rumah mertua. Ibu difitnah gak kasih makan buat pamanmu, padahal ibu setiap hari menawari pamanmu makan. Dianya saja yang tak mau, tapi di belakang ibu, dia ngadu ke ibunya yang tak lain nenekmu. Kalau ibu gak kasih makan pamanmu, lalu apa yang terjadi selanjutnya, Bu? Mertua ibu marah-marah sampai bilang ibu menantu gak tahu diri, menantu jahat, dan mertua ibu ngadu ke bapakmu kalau ibu gak kasih makan pamanmu. Sakit hati, Bu Mir, sampai-sampai ibu lari pulang kampung dengan kondisi hamil kakakmu kala itu. Tutur ibuku sambil menangis mengulang kisah masa lalunya. Lalu, apa bapak gak tahu ibu pulang kampung? Awalnya, bapakmu gak tahu karena ibu pulang diam-diam, karena saking ibu gak kuat mendapat fitnah dari keluarga bapakmu. Tapi akhirnya bapak tahu kalau ibu pulang kampung. Lalu disusulnya ibu sampai ke kampung. Ayahmu membujuk ibu agar mau pulang. Lalu ibu mau. Ibu bilang sama bapakmu kalau ibu akan di sini sampai melahirkan kakakmu. Dan bapakmu menyetujuinya, tapi dengan satu syarat, bapakmu harus cari rumah sewa. Dan bapakmu menyanggupinya. Akhirnya, setelah ibu melahirkan, barulah kami pulang lagi ke sini, ke rumah sewa. Aku merasa masalahku dengan Mas Farid tidak ada apa-apanya dibanding dengan masalah yang ibu hadapi. Dan apa kamu tahu, Mir, ipar-ipar ibu bagaimana julidnya? Enggak, Bu. Ibu bahkan difitnah berselingkuh dengan tetangga, padahal itu sama sekali tidak benar. Astagfirullah, kok jahat sekali ipar ibu. Dan tak sampai di situ saja, ibu bahkan pernah beri pinjaman kepada adik ipar yang perempuan yang sampai detik ini belum dibayar. Udah berpuluh tahun lamanya. Ketika ibu tagih malah ibu yang diserang dengan kata-kata pedas. Ya ampun, Bu, ngeri kali ipar dan mertua ibu. Kok ibu sanggup sih bertahan sama bapak? Awalnya ibu sama seperti kamu, Mir.
Ibu udah berapa kali minta cerai dan kabur dari rumah, tapi bapakmu selalu minta maaf dan berjanji tak akan mengulangi. Ibu percaya dan memberi bapakmu kesempatan. Lalu bapak berubah. Awalnya iya, tapi lama-lama tabiatnya terulang kembali. Entah berapa kali ibu mendapat surat dari dalam kantong celana bapakmu. Kamu tahu kan, kalau dulu tak ada handphone, orang berkomunikasi pakai surat-suratan. Iya bu, tapi yang ibu temukan surat apa? Surat cinta bapakmu dengan perempuan lain. Astagfirullah, kok bapak begitu sih bu? Apa ibu nggak marah? Bukan marah lagi, ibu sampai ngamuk-ngamuk kayak orang kesetanan. Berkali-kali ibu minta cerai, tapi ayahmu selalu minta maaf dan berjanji tak akan mengulangi. Dan ibu pun luluh. Ibu kok baik sekali sih? Itu ibu lakukan demi kalian, Mir. Ibu nggak mau jadi janda, dan ibu nggak mau kalian jadi anak broken home. Iya sih bu, tapi kan kalau ibu terus-menerus mengalah, justru ibu sendiri yang sakit. Ibu yang menderita. Seorang ibu jangankan mengorbankan perasaannya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi anak. Tak terasa air mataku menetes mendengar kata-kata ibu yang sangat dalam. Aku memeluk ibu sampai terisak. Makasih bu, udah berkorban demi kami. Maafkan kami yang sering buat ibu nangis. Sebelum kamu minta maaf pun sudah ibu maafkan nak. Udah, jangan nangis, nanti Aska bangun. Aku merasa begitu mudahnya minta cerai kepada Mas Farid. Bahkan masalahku tak sebanding dengan masalah yang ibu hadapi. Udah, jangan nangis lagi. Ibu yakin dalam seminggu ini Farid pasti kesini. Meskipun ia tak bawa emas buat menggantikan maharmu yang sudah dia jual, tak apa-apa, beri dia kesempatan agar dia bisa berubah jadi lebih baik. Iya bu, makasih udah berjuang dan berkorban selama ini buat kami, ucapku sambil memeluk kembali wanita yang sudah melahirkanku ke dunia ini sambil terisak-isak. Hari ini, tepat 4 hari aku berada di rumah ibu. Tak ada tanda-tanda kedatangan Mas Farid. Apakah ia lupa padaku? Atau mungkin ia belum punya uang untuk menebus mas kawinku? Tiba-tiba ponselku berdering. Segera aku menerima panggilan. Halo? Assalamualaikum, ucapku memberi salam. Waalaikumsalam. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Baru saja aku kepikiran dia, Mas Farid tiba-tiba saja menelponku. Iya, ada apa mas? Aku masih cuek padanya sebelum ia datang menjemput dan menjanjikan emasku. Aku takkan pulang ke rumah. Bagaimana kabarmu Mir? Sehat? Aska di mana? Sudah tidur? Kalian berdua baik-baik saja kan Mir? Ya, begitulah. Dari nada suaranya kedengaran seperti sedang menahan sedih. Aku tak yakin apa ia benar-benar sedih atau hanya dibuat-buat agar aku luluh. Mas besok datang ke rumah ibu Mir? Oh ya? Aku sedikit kaget mendengarnya, tapi aku tak boleh kelihatan senang. Apa mas sudah punya uang menggantikan emasku? Sudah. Benarkah? Rasanya seperti tak percaya. Baru 4 hari aku meninggalkan rumah. Secepat itu dia bisa mendapatkan uang. Iya Mir, mas udah beli emas buat kamu. Sama seperti emas kamu yang dulu kujual. Apa benar yang dikatakan Mas Farid? Jangan-jangan dia berbohong. Aku masih belum percaya sebelum kamu membuktikannya. Bisa saja kamu bohong. Besok aku akan ke situ, tunggulah Mir. Setelah itu, kamu dan Aska pulang ke rumah ya. Terdengar suara parau Mas Farid. Mungkinkah ia sakit atau sedang menangis? Jam berapa mas mau ke sini? Pagi, kamu siap-siap saja. Sekalian aku mau jumpa sama ibu. Baiklah. Ada rasa senang mendengar Mas Farid telah mendapatkan uang untuk membeli emas untukku. Namun, aku juga tak bisa menyimpan perasaan bingung dan heran. Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Hanya dalam tempo 4 hari. Apakah dia berhutang? Atau menjual motor? Oh, tidak. Jadi semakin bertambah kekesalanku jika dia sampai berbuat sejauh itu. Kalau saja dia menjual motor, dengan apa dia akan pergi bekerja? Aku harus memastikan besok agar aku tidak semakin penasaran. Keesokan harinya tepat pukul 10 pagi. Mas Farid menepati janjinya.
Assalamualaikum, ucapnya ketika sampai di rumah ibuku. Waalaikumsalam. Aku segera membuka pintu dan menyuruhnya masuk. Ibu mana, Mir? Ada di dapur. Duduk dulu, Mas. Mirna mau buatkan teh. Dia hanya mengangguk lalu duduk di kursi tamu. Tak lama ibu keluar. Mas Farid langsung menyium tangan ibu. Bu, ini ada kue buat ibu. Kue apa, nak? Bolu coklat, Bu. Semoga ibu suka. Makasih ya, Farid. Oh iya, minum dulu tehnya. Mas Farid meminum teh yang sudah aku suguhkan. Aku, ibu dan Mas Farid tiba-tiba terdiam. Tak ada yang mau memulai pembicaraan. Aku hanya menunggu Mas Farid menyerahkan emasku. Bu, Mir, jadi saya kesini untuk menjemput Mirna dan Aska, ucap Mas Farid memulai berbicara. Tapi Mas harus penuhi dulu janjimu, balasku sambil mengingatkan kembali persyaratan yang telah kuberikan tempo hari. Iya, Bu, Mirna, ini saya bawakan emas senilai mas kawin Mirna dulu. Saya minta maaf, Bu, dulu saya menjual mas kawin Mirna karena sedang butuh uang. Ibu tahu, Farid, setiap rumah tangga pasti ada masalahnya. Namun ibu minta kamu dan Mirna harus saling mengalah satu sama lain. Jika Mirna yang sedang marah, maka kamulah yang harus mengalah. Begitu juga dengan kamu, Mir. Jika Farid sedang emosi, kamu yang harus mengalah. Perjalanan rumah tangga pasti selalu ada kerikil dan batu. Ibu harap kalian sanggup menghadapi semua masalah dengan kepala dingin. Aku dan Mas Farid hanya diam, mendengarkan nasihat ibu. Apa yang ibu katakan benar. Mungkin selama ini kami selalu emosi dalam menghadapi masalah. Baiklah, ibu, tinggal kalian berdua. Ibu mau masak. Ibu harap kalian bisa selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Pikirkan juga Aska yang masih kecil, ucap ibu sesaat sebelum berlalu meninggalkan aku dan Mas Farid. Selepas kepergian ibu, aku dan Mas Farid kembali terdiam. Mir, panggilnya memecah keheningan. Iya, Mas. Mas sudah penuhi permintaan kamu. Mas sudah bawakan cincin emas seharga mahar kamu yang sudah Mas jual dulu. Aku masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang kulihat. Memang benar itu emas asli, tapi aku tak yakin dari mana ia mendapatkan uang untuk membeli cincin, apalagi dalam tempo 4 hari. Mas, aku mau kamu jawab jujur, dari mana Mas dapat uang beli cincin ini? Mas Farid terdiam. Semakin ia diam, semakin aku menaruh curiga padanya. Jangan sampai ia melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Jelas, aku tak akan mau kembali padanya lagi. Mir, itu hasil kerja kerasku, Mir. Kerja apa? Ngojek. Mana ada 4 hari ngojek dapat uang sebanyak ini? Aku masih gak percaya. Mir, aku tidak bilang itu hasil dari ojek. Lalu, dari hasil apa? Aku bekerja membantu teman. Bantu apa? Ada pokoknya, Mir, yang pasti halal. Mas, kamu jangan lagi tutup-tutupi masalah pekerjaan atau masalah keuangan sama aku. Kalau Mas masih ingin aku menjadi istri Mas, Mas harus jujur. Aku terpaksa tegas padanya. Aku hanya tak mau dia melakukan kejahatan atau mencuri hanya untuk menepati janjinya. Iya, Mas jujur. Mas kerja, Mir. Kamu tahu Mas kerja apa? Mas tidak beritahu. Dari mana aku tahu? Mas beberapa hari yang lalu jadi agen jual tanah orang. Karena Mas yang berhasil membuat tanah teman terjual, makanya Mas dapat fee. Dan alhamdulillah bisa beli cincin buat kamu, Mir. Entah kenapa jawabannya membuatku kurang yakin. Apa iya Mas Farid jadi agen makelar tanah? Sejak kapan? Apa iya? Tapi Mas, aku kurang yakin. Mana ada 4 hari langsung laku. Namanya juga rezeki, Mir. Jangankan 4 hari, setengah hari pun kalau udah rezeki bisa juga laku, iya kan? Ah, sudahlah, aku tidak mau pusing memikirkan uang itu. Yang jelas janji Mas Farid sudah tunaikan. Bagaimana Mirna? Kamu mau balik ke rumah? Tanya Mas Farid kembali. Dia sekarang terlihat lebih tenang dan lembut. Apa iya hanya pura-pura saja agar aku mau kembali ke rumah? Tapi aku lebih suka sikapnya yang sekarang. Semoga saja dia benar-benar berubah jadi lebih baik.
Iya mas, aku akan kembali, ucapku mengiyakan ajakannya. Aku akhirnya harus kembali ke rumah karena Mas Farid sudah memenuhi janjinya pada aku. Tak ada alasan lagi aku menolak pulang. Ibu juga sudah mewanti-wanti agar aku berbaikan dengan Mas Farid. Alhamdulillah, akhirnya kita akan berkumpul lagi, Mir. Oh iya, Aska mana, Mir? Mas kangen. Aska lagi tidur, Mas. Jangan dibangunkan dulu, kasihan. Baru aja dia tidur. Ya sudah, tak apa. Mas kangen sama Aska, juga sama kamu. Sorot mata Mas Farid memandangku begitu dalam, seolah dia sudah lama tak berjumpa denganku. Pakailah cincin itu, Mirna, ucap Mas Farid sambil menunjuk cincin yang dia bawa. Apa kamu gak mau memakaikannya di tanganku, Mas? Aku sengaja memintanya memasangkan cincin di jari manisku. Aku ingin Mas Farid berubah jadi lebih romantis pada aku. Mas Farid membuka kotak cincin, lalu mengeluarkan dari tempatnya. Dipegang tangan kiriku, lalu dipasangkan cincin di jari manisku. Aku merasa senang teringat kembali di hari itu. Setelah dia mengucapkan ijab kabul di depan ayahku, dia malu-malu untuk memasang cincin di jari manisku. Entah karena tak pernah menyentuh tangan perempuan, atau dia gugup di depan ayahku. Akhirnya aku mengambil cincin di tangannya dan kupasangkan sendiri di jari manisku. Orang-orang di KUA tertawa melihatku memasang cincin di jari manisku sendiri. Ah, betapa lucunya momen itu. Dan hari ini di saat hanya ada aku dan dia di ruang tamu rumah ibuku, dia dengan yakin dan semangat menyematkan cincin di jari manisku. Sudah, pas sekali di tanganmu, Dek, ucapnya sambil tersenyum. Aku hanya membalas dengan senyuman. Aku merasa senang, meskipun cincin ini sejatinya adalah mas kawinku. Dia sesungguhnya bukan memberiku hadiah, tapi memberikan hakku kembali. Mas, panggilku pelan. Iya Mirna, ada apa? Terima kasih. Iya, ayo kita pulang ke rumah. Mas rindu kamu dan Aska. Kata-katanya begitu dalam, seolah menunjukkan betapa ia butuh aku dan Aska di rumah. Baiklah, aku akan siap-siap dulu. Aku masuk ke kamar, mengganti pakaian, dan membereskan barang-barangku di rumah ibu. Aku mengemasi barang-barang Aska dalam tas bayi. Mas Farid duduk di teras sambil menggendong Aska. Aku menemui ibu untuk minta izin pulang. Bu, iya Mirna. Mirna pamit pulang ya Bu, Mirna sudah dijemput. Iya nak, pulanglah. Ingat pesan ibu ya nak, kamu harus sabar dan jangan mudah emosi. Iya Bu, insya Allah. Aku mencium tangan ibuku, lalu memeluknya erat. Ibu mengantarku sampai ke depan pintu. Mas Farid melihatku yang sudah siap-siap dengan tas dan barang-barang milik Aska. Mas Farid langsung menyalami tangan ibu. Bu, Farid izin bawa pulang Mirna ya Bu. Iya Farid, ibu titip Mirna ya. Ibu pesan sama kamu, tolong yang sabar dan jangan mudah emosi. Selesaikan masalah rumah tangga kalian dengan kepala dingin. Jangan lupa ibadah dan selalu bimbing istrimu di jalan Allah, ujar ibu memberi nasihat. Iya Bu. Tak butuh waktu lama, 15 menit kami sudah tiba. Mas Farid membuka pintu rumah. Selamat datang Mama dan Aska, ucap Mas Farid sambil tersenyum. Assalamualaikum, ucapku sambil masuk ke dalam rumah. Tak ada yang berubah dengan isi rumahku. Semua tampak seperti semula. Kamu istirahat dulu Dek, Aska biar sama aku aja. Baiklah. Mas Farid terlihat begitu banyak berubah. Ia jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku beranjak masuk ke kamar. Kulihat kamar rapi dan bersih. Baju yang kugantung masih di tempatnya. Begitu juga dengan spray belum juga diganti. Apa Mas Farid tidak tidur di rumah selama aku tidak ada di sini? Tiba-tiba Mas Farid masuk sambil menggendong Aska. Dek, Aska sudah ngantuk nih. Tidurin dia dulu ya. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Apa Dek? Selama aku tidak di sini kamu tidur di mana? Aku kadang tidur di rumah Mama, kadang juga tidur di ruang tamu. Kamu pulang ke rumah Mama? Tanya aku curiga. Aku tidak suka dia pulang ke rumah Mama mertua, karena dia pasti akan cerita rumah tangga kami pada ibunya. Bukan apa, mertuaku bukan seperti ibu yang menanggapi masalah anak dengan kepala dingin.
Mama mertua akan marah dan menyalahkan menantunya jika ada masalah dengan rumah tangga anaknya. Mertua aku selalu ikut campur urusan rumah tangga anak-anaknya. Apalagi jika mama mertua sampai tahu jika aku pergi dari rumah. Pasti aku akan dimarahi habis-habisan. Iya, aku hanya numpang makan saja. Kamu tahu kan, aku nggak bisa masak. Kalau beli nasi di warung, banyak habis uang. Mending aku simpan uangnya buat beli emas kamu, jawab Mas Farid santai. Kamu nggak cerita masalah rumah tangga kita kan, Mas? Ya enggak lah. Syukurlah kalau Mas Farid tidak cerita. Aku tidak bakal diomelin oleh mamanya kalau begitu. Pagi ini, tepat 3 hari setelah kepulanganku ke rumah, semua kembali normal. Suamiku pergi bekerja, dan aku kembali sebagai ibu rumah tangga yang melakukan semua pekerjaan rumah sendiri sambil mengasuh balita. Pukul 10 pagi, saat semua pekerjaan sudah beres, anakku sudah tidur lagi. Setelah selesai mandi dan sarapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bangkit dari duduk, lalu melangkah ke pintu depan. Mama, rupanya ibu mertuaku. Ada apa mertuaku datang ke sini tiba-tiba? Tanpa menghubungiku lebih dulu. Biasanya beliau akan menelpon atau menanyakan kabar Aska lebih dulu. Di mana Aska? Tanya mertua dengan raut wajah tidak bersahabat. Lagi tidur, Mak. Masuk dulu, Mak. Aku mempersilahkan mertua masuk ke dalam rumah. Beliau masuk sambil menjunjung sebuah tas besar. Tak biasanya beliau membawa tas sebesar ini ke rumahku. Jangan-jangan, Mirna, aku mau menginap di sini. Tolong kamu taruh tas ini di kamar, ucap mertua seraya menyerahkan tas yang dia bawa padaku. Benar dugaanku, beliau membawa tas besar karena akan menginap. Apa-apaan ini? Baru berapa hari aku baikan dengan Mas Farid. Mengapa ibunya malah datang dan ingin menginap? Membuat suasana hatiku jadi tidak nyaman aja. Tapi Mak, kami hanya punya satu kamar di rumah ini. Di mana Mama mau tidur? Ucapku tanpa basa-basi. Aku berkata apa adanya. Rumah kami memang hanya satu kamar. Itu pun kami tempati bertiga dengan Aska. Lalu di mana si mertua akan tidur? Apa? Cuma satu kamar? Yang benar saja. Masa rumah cuma satu kamar? Kalau anakmu besar nanti, apa dia masih tidur sama kalian? Tanya mertua membuatku seketika tumbuh tanduk. Mak, tanyakan itu sama anakmu. Dialah yang membangun rumah ini, bukan aku. Jawabku ketus. Aku masih berusaha untuk sabar, namun kata-kata pedasnya membuatku seketika tak bisa menahan emosi. Sama saja, kamu juga kan yang meminta dibuatkan rumah sama Farid. Kenapa kamu gak minta dibuatkan 2 kamar? Semakin lama ocehan mertua membuatku semakin geram. Mak, jika Mama kesini hanya mau ngomplain masalah rumahku, ini bukan waktu yang tepat. Karena aku sedang tidak ingin berdebat dengan siapapun. Kepalaku pusing dan tubuhku lelah. Kok kamu bicara seperti itu? Kamu gak hargai mertua? Dasar menantu durhaka. Kata-katanya semakin membuatku geram. Apa Mama bilang? Aku menantu durhaka? Mama kira aku senang sekali jadi menantumu. Aku senang sekali jadi istri anakmu. Aku capek jadi menantu penurut yang selalu dibandingkan. Aku capek jadi menantu yang selalu direndahkan. Dan asal Mama tahu, aku capek punya mertua judes kayak Mama yang selalu mencari kesalahan menantu. Selalu membela anaknya meski anaknya salah. Selalu menyalahkan menantu. Aku capek, tahu Mak. Kesabaranku sudah diambang batas. Kata-kata itu akhirnya keluar juga dari mulutku. Kulihat mertuaku terengah mendengar kata-kataku. Aku yakin beliau pasti syok bukan main. Bayangkan saja aku menantu yang pendiam, penurut, dan selalu sabar kini meledak-ledak di depan mertua. Beliau kira aku diam karena aku takut padanya. Oh tidak, aku diam selama ini karena aku mengingat pesan ibuku untuk selalu menghargai mertua. Tapi jika mertua tak pernah menghargaiku, untuk apa aku diam saja? Mertuaku masih diam mematung, memandangku dengan penuh tanda tanya. Kenapa Mak? Kenapa Mama diam saja? Benar kan apa yang aku katakan? Apa Mama belum sadar juga? Atau aku harus menumpahkan segala keburukan Mama sekarang? Ucapku tak kalah garang. Kali ini aku tak sanggup diam lagi. Sudah cukup aku diam selama ini. Sudah cukup aku sabar dan menerima segala hinaan dan makian dari beliau.
Bahkan dicerai anaknya pun aku sudah tak peduli. Kali ini aku tak sanggup diam lagi. Ada apa ini ribut-ribut? Tiba-tiba Mas Farid pulang ke rumah. Kok bisa siang-siang begini ya pulang, apalagi di waktu yang tak diharapkan begini? Farid, kamu sudah pulang nak? Si ibu mertua tiba-tiba mendekati Mas Farid. Mama baru sampai di rumah kamu, tapi istrimu malah ngajak ibu berdebat. Tolong kamu nasihati istri kamu itu, biar dia tahu sopan santun. Pandai sekali playing victim wanita tua ini, batinku. Udah salah, malah menyalahkan orang lain. Awas saja, pasti aku akan membuat ia menyesal. Membuatku kesal. Bohong, Mama jangan memutar balik fakta. Justru Mama yang duluan ngajak ribut, Mas. Bilang sama ibu kamu, di rumah kita hanya ada satu kamar. Kalau ibu kamu minta nginap di sini, kamu buatin dulu kamar satu lagi. Ucapku kesal sambil meninggalkan mereka berdua. Aku masuk ke kamar dan tidur di samping anakku. Rasanya ingin menangis, tapi aku tahan sekuat hati. Untuk apa aku menangis, hanya membuang air mata saja. Tak sadar aku terlelap di samping Aska. Tangisannya membuat aku terbangun. Kulirik jam dinding di kamarku. Ternyata sudah sore. Aku hendak keluar kamar menuju dapur. Perut sudah sangat lapar karena dari tadi siang aku belum makan. Namun saat tangan ini menyentuh engsel pintu, aku mendengar suara dua orang yang sedang bicara pelan sekali. Kamu Mama bilangin kok ngeyel sih? Kenapa kamu masih tinggal di rumah kecil dan sempit begini? Udah kamarnya cuma satu, panas lagi. Lagian rumah Mama kan ada. Kenapa kamu nggak tinggal di rumah Mama saja? Buat apa kamu capek-capek buat rumah di sini? Mending kamu tinggal di rumah Mama. Ternyata mertuaku masih berada di sini. Entah kenapa dari dulu ia tak pernah berubah. Selalu ikut campur masalah rumah tangga anaknya. Mas Farid tidak mau tinggal serumah dengan keluarganya agar tidak terjadi cekcok dan masalah di kemudian hari. Begitu juga denganku. Mak, Farid udah punya keluarga sendiri. Dan Farid bukan anak kecil lagi yang selalu harus hidup di bawah ketiak Mama. Farid ingin hidup mandiri dengan keluarga kecil Farid. Bukankah Mama dulu juga begitu? Mama juga ingin hidup mandiri dengan bapak kan? Tidak serumah dengan ibu ataupun mertua. Balasan Mas Farid membuatku terkesima. Aku tak menyangka suamiku yang hampir saja berpisah dariku ternyata punya pemikiran yang bijak dan dewasa. Alah, bilang saja istrimu yang minta begitu kan? Sahut mertua dengan nada mengejek. Mak, berhenti menyalahkan istriku. Walau bagaimanapun dia itu ibu dari anakku dan dia juga menantumu. Mengapa Mama selalu menyalahkan dia? Bukankah selama ini dia tak pernah bermasalah dengan keluarga kita? Farid, kamu itu anak bungsu Mama. Kamulah yang harusnya merawat Mama sampai Mama meninggal. Kamu harus ingat, Mama yang melahirkan dan membesarkan kamu. Mak, aku tahu. Tapi anak Mama bukan hanya aku. Ada 6 orang lagi di sana yang kehidupan ekonominya jauh lebih makan daripada aku. Kenapa harus aku, Mak? Mak kan tahu kehidupanku pas-pasan. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari aja aku masih kurang. Belum lagi susu anakku, pampers, uang listrik, uang belanja, kredit motor. Pusing aku, Mak, mikirin gimana mencukupi kebutuhan keluargaku. Mama jangan egois. Tolong Mama pikirkan baik-baik. Bukan aku tak mau mengurus Mama. Mama lihat saja ekonomiku yang paling rendah di antara kakak dan abang-abangku. Tapi kenapa justru akulah sasaran yang harus merawat Mama sampai Mama meninggal? Mama benar-benar egois. Kenapa Mama tak minta dirawat sama abang-abang yang sah, mapan dan kaya? Mereka bahkan sudah punya mobil dan rumah bagus. Sedangkan aku rumah saja hanya 1 kamar. Dan ini pun aku bangun di atas tanah milik orang. Apa Mama nggak kasihan padaku? Suara Mas Farid terdengar serak. Ia seperti menahan sesak di dada. Aku mengerti apa yang dirasakan oleh Mas Farid. Aku sudah hidup bertahun-tahun dengannya. Kehidupan ekonomi keluarga kami sangatlah pas-pasan. Apalagi sekarang kami sudah punya anak. Aku merasa kasihan padanya. Aku merasa bersalah karena pernah minta cerai padanya. Tapi jujur, aku juga tak sanggup jika terus-terusan dibohongi, dituduh selingkuh, dan dibentak-bentak olehnya. Farid, Mama nggak mau tinggal dengan abang ataupun kakakmu. Tapi kenapa, Mak? Bukankah
mereka anak mama juga. Kenapa mama nggak ngerti padahal aku sudah katakan berkali-kali. Hidupku susah, Mak. Bahkan untuk keluarga kecilku saja aku masih belum mampu. Kenapa harus mama minta tinggal denganku? Berapa ribu kali harus aku jelaskan, Mak. Susah juga bicara dengan mertuaku padahal Mas Farid sudah jelaskan sampai berkali-kali. Tapi mertuaku tidak mengerti juga. Mama tidak cocok dengan istri abang-abangmu, Farid. Di rumah kakakmu pun mama nggak betah. Mama selalu dimarahi. Lalu dengan istri aku, mama cocok. Barusan mama habis bertengkar dengan Mirna. Padahal kurang sabar apa istriku. Menantu mama yang lain pun tak ada yang cocok sama mama. Sebenarnya mama anggap menantu itu apa sih? Orang lain. Nada suara Mas Farid agak meninggi. Ia pasti menahan kesal dan marah. Bukan begitu, Farid. Mereka saja yang tak menghargai mama. Selalu mama yang disalahkan. Mak, kenapa sih mama selalu menyalahkan orang lain? Jangankan menantu, anak kandung mama sendiri pun mama salahkan. Mama bilang kakak selalu marahi mama. Seharusnya mama sadar kenapa kakak memarahi mama. Pasti ada sebabnya. Mama gak melakukan kesalahan apa-apa, Farid. Kakakmu saja yang tidak sayang sama mama. Setiap hari pasti ada saja salah mama di mata mereka. Ya ampun, Mak. Karena mama salah makanya mereka marah. Aku dengar dari kakak dia, mama sering gak bersih nyiram kloset. Mama juga sering pipis di lantai. Apa itu benar? Aku tak menyangkal ternyata mertuaku jorok sekali. Iya, Farid, tapi itu karena mama gak nampak. Mata mama sudah buram. Mama juga gak sanggup nahan pipis. Jalan pun mama harus pakai tongkat. Ya kamu ngerti kan orang tua gimana? Mak, itulah kenapa kakak-kakak pada marah. Rumah mereka jadi kotor dan bau. Mereka juga punya anak-anak. Pasti mereka kewalahan ngurusin emak. Belum lagi, mama kalau makan harus dihidangkan nasi, sayur, ikan secara terpisah. Belum lagi air minum, air cuci tangan. Macam kita menghidangkan untuk tamu saja. Padahal kalau nggak ada orang, mama bisa ambil nasi sendiri di dapur. Aku sering, Mak, dapat keluhan dari kakak tentang mama, tapi aku pendam sendiri dan aku anggap itu hanyalah keluh kesah mereka. Tapi nyatanya, itulah yang membuat kakak dan menantu emak nggak mau ngurus emak. Apalagi mama cerewet dan suka nyalahin orang. Mana ada yang mau ngerawat orang cerewet? Mama harusnya mengoreksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Hening, aku tak mendengar jawaban dari mertua. Apa mereka sudah selesai bicara? Aku ingin segera keluar dan makan, perutku sudah sangat lapar sekali. Aku menarik engsel pintu lalu membukanya. Aku melangkah keluar kamar. Ketika tatapanku tertuju pada mereka berdua yang sedang duduk di ruang tamu, aku melihat mertua sedang menyapu sudut matanya dengan ujung hijabnya. Apakah mak mertua menangis? Batinku. Kulihat Mas Farid. Ia mengangkat jari telunjuk lalu ditempel ke bibirnya, memberi kode agar aku tidak bicara.